Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 dari ahlinya, yaitu dari Menpan dan BKN. Mari kita simak sama-sama ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Banyak sekali JF yang momen-momen untuk pengusulan dupaknya sampai dengan Desember 2022 itu banyak yang terlewat ya Bu Ika ya. Tidak bisa kita pungkiri ya juga Bu Sri ya. Nah, bagaimana nasib kami, ada banyak help desk masuk juga, bagaimana nasib kami untuk yang seperti itu. Kemudian untuk bonus AK subkoordinator juga bagaimana ya, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan cascading pekerjaan ya yang ada di SKP, harapan bisa sesuai dengan jenjang JF-nya, dan juga dari Mbak Lita tadi menyambung untuk JF yang akan tugas belajar. Lebih baik yang mana nih? Ikut KP secara reguler dulu, baru nanti pengaktifan pengangkatan kembali atau seperti apa? Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih. Ibu Sri Supati. Ya. Baik Ibu, ini tadi pertanyaannya adalah banyak jabatan fungsional yang tidak mengajukan, ya Bu ya. Ini memang sebenarnya sudah diberikan waktu, ya. Bukan waktunya gimana? Bahwa apalagi perencanaan ini integrasi. Sebenarnya ada kewajiban dia setiap tahun harus mengajukan minimal angka kredit, ya. Itu adalah wajib, kewajiban setiap jabatan fungsional, ya. Dan itu wajib, ya, wajib minimal. Diserahkan aja ke tim penilai angka kreditnya. Mau dinilaikan berapa terserah, yang penting kita mengajukan. Itu intinya, ya. Jadi itu sebenarnya wajib setiap tahun. Ternyata gitu ya, tidak setiap tahun, sampai dengan saat ini belum gitu ya, sampai saat ini belum gitu ya. Konsekuensinya memang ya, dari Menpan sendiri sudah memberikan kebijakan Ibu izin, seharusnya itu sampai Februari kalau nggak salah ya, tetapi diperpanjang oleh Menpan sampai dengan Juni 2023 pengajuannya. Sayang sekali kalau misalnya mereka tidak mengambil kesempatan itu ya, karena memang akhirnya ya tidak bisa. Karena apa? SKP sendiri dengan konversi ini baru ada di Januari 2023, seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya, oh yang berarti kemarin kinerja kita nggak itu dong ternilai, iya mau tidak mau seperti itu akhirnya, karena konsekuensinya seperti itu. Dari wajib setiap tahunnya pun mungkin mereka tidak melaksanakan gitu ya Pak Bu ya, apalagi sampai dengan ternyata ada peraturan yang baru lagi gitu ya, dan ada juga surat Menpan ya, surat edarannya yang memang sudah mengunci itu dari sampai dengan bulan Juni 2023 ini. Itu ya Bu ya, mohon izin ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu semua ya. Kemudian untuk koordinator, memang sebenarnya angka kredit skor itu, koordinator atau skor itu memang harus diajukan. Ya, cara pengajuannya yaitu tadi ya, untuk di bulan Juni 2022 silakan aja. Kalau memang belum dinilaikan, tolong diajukan. Tetapi pengajuannya sudah selesai di Juni 2022. Karena nanti sudah konversi Ibu, sudah tidak ada lagi angka kredit penambahan-penambahan itu gitu ya Bu. Mohon maaf juga nih untuk teman-teman semua ya, mohon maaf juga. Kemudian nilai SKP. Ya, memang sekarang jabatan fungsional itu harus agile gitu ya Bu ya, bisa mengerjakan semua. Tapi memang karena kita masih di dalam satu jabatan gitu ya, kemudian di jabatan juga ada jenjang,
gitu ya. Dan di SKP itu mungkin tadi kita tahu bersama itu harus menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang ada di unit gitu ya. Nah, bisa jadi pada saat kita bernegosiasi, berdialog dengan atasan, tetap masuk ke dalam SKP-nya adalah sesuai ruang lingkup kita, Ibu. Ya, mungkin misalnya saya di sini ada kegiatan-kegiatan yang memang ada di ruang lingkupnya sebagai analis kepegawaian. Maka saya diberikan kegiatan-kegiatan itu karena kalau kita lihat ya, kita jabatan fungsional pasti kenapa ada di unit itu karena memang ada tugas kita di situ. Kecuali tidak ada, itu harus dievaluasi ya Bu ya, harus dievaluasi. Berarti nggak ada nih kerjaan dia di sini. Untuk apa di jabatan fungsional di sini gitu ya, itu harus dievaluasi. Tapi selama begitu dievaluasi memang ada pekerjaannya, ruang lingkupnya ada, maka pada saat kita berjening atau dialog kinerja dengan atasan itu masih dalam ruang lingkupnya. Tapi kenapa nggak pakai butir? Karena butir itu mengunci. Ya, Bapak Ibu mungkin di saat penyetaraan nih pasti ada perluasan kegiatan tugas gitu ya yang dari mereka yang memang masih core dan subcore kalau dulu ya masih seperti itu. Sehingga walaupun masih ada dalam satu ruang lingkupnya, tapi karena kita dikunci oleh butir kegiatan, sehingga itu nggak bisa masuk menjadi angka kredit. Itu yang sulit. Gitu ya, sehingga sekarang tidak dari butir kegiatan, tetapi itu tadi predikat kinerja gitu ya. Terus gimana dong kan orang atasan beda-beda gitu. Kita bisa nggak menyesuaikan predikat kita sesuai ekspektasi ya. Jadi memang dialog kinerja itu amat sangat penting ya. Atasan kita maunya apa sih? Apa sih yang harus kita wujudkan gitu ya? Pengennya kita ngerjain apa yang harus kita hasilkan. Nah, itu yang harus ada selalu dialog kinerjanya dengan atasan sehingga ekspektasi beliau gitu ya, kita bisa terjemahkan dan paling bisa sesuai lah ya, nggak perlu di atas tapi sesuai dengan ekspektasi yang memang beliau inginkan seperti itu ya Bu ya. Kalau dulu mungkin atasan jabatan fungsional itu untuk pola karir ditentukan masing-masing tersendiri. Kalau kita rajin mengumpulkan angka kredit gitu ya, kemungkinan kurang dari 4 tahun kita bisa 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Tapi sekarang karir kita ditentukan oleh atasan, maka berbaik-baiklah dengan atasan ya. Dengan cara apa? Unjuk kerja ya, unjuk kerja kita. Apa yang menjadi kesepakatan dengan atasan itu yang harus kita kejar, penuhi itu, gitu ya. Membuat laporan, membuat misalnya menganalisis gitu ya. Nah itu juga terjadi apabila misalnya kita ada di dalam setiap jenjang ya. Gunakan itu artinya gini, atasan itu harus melihat kalau kita misalnya ahli media ya sudah, mungkin kita memberikan bagaimana kita bisa menganalisis seperti itu. Seperti itu sih Bu sebenarnya. Memang kita serahkan kepada atasan langsung karena tercapainya unit kerja itu kan memang yang tahu atasan langsungnya. Bagaimana strategi untuk kinerja organisasi itu bisa tercapai. Seperti itu Ibu. Oke, kemudian kepada Mbak Lita ya. Jadi sebenarnya Mbak Lita kita serahkan yang lebih menguntungkan tuh yang mana. Tetapi intinya harus ada formasi. Ya, selama ada formasi, monggo silakan. Takutnya Mbak Lita, nanti aja deh, saya naik pangkat dulu. Ternyata formasi tutup. Aduh sayang gitu ya. Pokoknya selama ada formasi, ada kesempatan, pilih yang paling menguntungkan. Seperti itu ya Mbak Lita ya. Oke, terima kasih.